Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Hari ini merupakan pertemuan ketiga dalam mata kuliah matematika dengan topik logika matematika. Ya. Di dalam logika matematika ada dua kalimat yang dikenal, yaitu ada kalimat terbuka dan ada kalimat tertutup ya atau pernyataan ya. Kalimat terbuka merupakan kalimat yang belum tentu atau belum jelas. Namanya terbuka, pasti kata kuncinya adalah belum jelas. Mempunyai arti yang benar atau belum jelas, dia itu benar atau salah kata kuncinya ya. Jadi kalimat terbuka itu kalimat yang belum jelas kebenaran atau salah ya. Kalimat terbuka disebut juga sebagai kalimat tanya ya, atau kalimat yang mengandung variabel ya. Jadi nggak jelas intinya kalau terbuka itu. Sedangkan kalimat tertutup atau pernyataan adalah kalimat telah jelas mempunyai arti yang benar ya. Kalimat tertutup sering digunakan untuk menentukan hipotesis atau jawaban sementara di dalam penelitian ya, kalau misalnya ada hipotesis. Jadi kalau kalimat terbuka intinya adalah dia belum jelas kebenarannya ya. Bisa kalimat tanya atau kalimat yang mengandung variabel. Sementara kalau kalimat tertutup dia udah jelas ya, mempunyai udah benar atau salah ya gitu ya, dan digunakan untuk menentukan hipotesis. Kemudian contoh kalimat terbuka. Y sama dengan X plus 5. Nah, siapa yang menjadi responden adalah kepala rumah tangga. Nah, ini kan belum jelas nih berapa hasilnya ya. Jadi dia ini kalimat terbuka ya, masih dalam bentuk pertanyaan. X-nya berapa, Y-nya berapa tidak jelas. Kemudian siapa, ini merupakan kalimat tanya. Nah, kemudian contoh kalimat tertutup. Akar 25 yaitu 5. Nah, ini udah jelas ada jawabannya ya. Jadi udah jelas kita benar ya. Pada saat ini, direktur kampus Polinela adalah laki-laki. Ya, sudah benar ya, ada jelas keterangannya lengkap laki-laki ya. Jadi ini merupakan kalimat tertutup ya. Kalimat berkuantor mempunyai arti besaran atau kuantitas, maksudnya memiliki besaran atau kuantitas. Nah, biasanya besaran ini seperti setiap ya, semua ya, nanti ini bisa berubah jadi kalau ada ingkaran jadi beberapa ya, nanti beberapa, sekurang-kurangnya satu ya, terdapat dengan tunggal atau tidak. Nah, simbol-simbol pada kalimat berkuantor adalah, nah kalau untuk setiap atau semua itu begini simbolnya ya, nanti terdapat sekurang-kurangnya atau beberapa, biasanya simbolnya seperti ini. Kemudian terdapat dengan tunggal, simbolnya seperti ini ya. Semua, beberapa, terdapat dengan tunggal dan sebagainya ya. Nanti ini sering keluar biasanya di soal. Nah, ingkaran pernyataan berkuantor ya. Jika P merupakan pernyataan berkuantor, maka kalau ingkaran itu ada ini, artinya kebalikannya kalau ingkarannya ya. Kalau misalnya dia benar berarti ingkarannya salah gitu ya. Merupakan ingkaran dari pernyataan berkuantor yang artinya tidaklah benar ya, tidaklah benar P ya. P sama dengan 25 adalah bilangan prima ya, ini benarnya. Kemudian diingkar ya, berarti ingkaran tandanya seperti ini. Maka ingkaran P tidaklah benar 25 adalah bilangan prima. Intinya kalau kalimat ini positif jadinya negatif. Kalau seandainya ini kalimatnya negatif ya, maka diingkar jadi positif. Ingat ya, kalau misalnya kalimatnya itu positif, maka ingkarannya kalimat negatif ya. Kalau misalnya kalimatnya itu negatif, maka ingkarannya kalimat positif. Ini kuncinya ya, jangan silahkan dipahami ya. Kemudian pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk merupakan perkataan yang merupakan gabungan dari dua buah pernyataan ya. Ada dua pernyataannya. Kalau tadi ingkaran hanya satu kalimatnya ya.
yang menjadi satu pernyataan dihubungkan oleh kata sambung berupa dan. Ingat simbolnya ini, sering banget keluar nanti, jangan sampai ketukar. Kemudian atau ya. Kemudian jika, maka ya. Kemudian jika dan hanya jika. Oke. Pernyataan sebab dalam kalimat majemuk disebut antecedent. Pernyataan akibat dalam kalimat majemuk disebut konsekuen ya. Pernyataan sebab, saya ulangin lagi, disebut antecedent. Sementara pernyataan majemuk disebut sebagai konsekuen. Dan ingat, ini dan ya, dan atau simbolnya, maka, jika, maka. Jangan sampai nanti kalau ada soal keluar tanda ini aja nggak tahu artinya apa ya. Tolong untuk diperhatikan. Kemudian kalimat majemuk tersebut pernyataan sebab disebut dengan antecedent, pernyataan akibat konsekuen. Suatu kalimat majemuk dengan simbol dan ya, dan yang tadi ya, ini simbolnya dan, disebut konjungsi ya. Suatu kalimat majemuk dengan simbol atau disebut sebagai disjungsi. Kalimat majemuk dengan simbol jika, maka disebut sebagai implikasi. Dan majemuk dengan simbol jika dan hanya jika disebut sebagai maka disebut ekivalensi ya. Nah, simbol peki dapat dibawa sebagai peki dan peki. Jadi ini simbol ini bisa dirubah bentuknya menjadi nih, jika peki dan ki p ya. Dan ki jika P, ini bisa dirubah ya simbolnya. Nah, konjungsi dan ya, konjungsi P dan Q akan bernilai benar apabila antecedent ya, sebabnya dan konsekuennya keduanya bernilai benar. Selain itu artinya salah ya. Benar, benar, salah, nanti ada tabelnya ya. Benar, yang lain salah. Kalau disjungsi, ini kata kuncinya ya. Kalau antecedennya benar, keduanya bernilai benar, maka semua benar, yang lain itu salah. Nanti kita lihat tabelnya. Ini kata kuncinya ya. Nah, sama ini. Selain itu nilainya salah. Kemudian suatu disjungsi akan bernilai benar apabila salah satu antecedent atau konsekuennya bernilai benar. Nah, ini kata kuncinya. Nanti kita lihat di tabelnya ya. Disjungsi bernilai salah apabila antecedent dan konsekuennya keduanya bernilai salah. Ya, ini kebalikannya. Kemudian implikasi bernilai salah apabila antecedent bernilai benar tetapi konsekuen bernilai salah. Selain itu nilainya benar ya. Kemudian ekuivalensi atau P jika dan jika maka ya. Nah, ekuivalensi apabila antecedent dan konsekuennya keduanya bernilai benar atau salah. Selain itu ekuivalensi bernilai salah. Pertanyaan P jika Q merupakan pernyataan majemuk dari P jika Q. Dibaca juga P membawakan ke Q, P dan jika Q, P cukup Q dan P dan Q perlu untuk P. Nah, kita lihat aja ya. Contoh konjungsi. Durian tumbuh berbiji belah. Batang tumbuhan berbiji belah memiliki lapisan kambium. Kalau konjungsi apa tadi ininya? Kata hubungnya. Dan ya. Nah, digabungkan menjadi P dan Q. Ya. Durian tumbuh berbiji belah dan batangnya memiliki lapisan kambium. Ini dan ya. Kemudian disjungsi. Durian tumbuh berbiji belah. Kalau disjungsi tadi apa? Atau ya, ini lambangnya. Ya. Batang tumbuhan berbiji belah memiliki lapisan kambium. Berarti kalau disjungsikan berarti durian tumbuhan berbiji belah atau batangnya memiliki lapisan kambium ya. Kemudian contoh implikasi. Nah, gimana? Gini kan lambangnya kan? Nah, jika durian tumbuhan berbiji belah, maka batangnya memiliki lapisan kambium. Jika pasangannya maka ya.
ya. Contoh biimplikasi ya, lambangnya kan gini. Durian adalah tumbuhan berbiji belah dan ya hanya jika ya dan hanya jika biasanya ya batangnya, jika dan hanya jika batangnya memiliki lapisan kambium. Kalau ini jika maka, kalau ini jika dan hanya jika digabungkan kata penghubungnya. Oke, lambangnya seperti ini. Kemudian pernyataan ekuivalen. P jika dan hanya jika Q bisa dituliskan sebagai P jika Q dan Q jika Q maka P ya. Saya ulangi lagi. P jika dan hanya jika Q bisa ditulis ekuivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P ya. P jika dan hanya jika ekuivalen dengan P dan Q atau ingkaran P dan ingkaran Q. Nah, kemudian ada tautologi kontraksi. Pernyataan tautologi adalah pernyataan majemuk dengan nilai kebenarannya selalu benar ya. Apapun nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan tunggal yang membangunnya ya. Sebaliknya pernyataan kontradiksi namanya kontra. Pernyataan majemuk yang nilai kebenarannya selalu salah ya. Nah, kalau ini benar simpelnya ya, benar. Kalau yang ini kontra, salah. Ya. Apapun nilai kebenaran dari pernyataan tunggal yang membangunnya ya. Nah, contoh pernyataan tautologi. 6 adalah bilangan genap atau bukan 6 bukan bilangan genap ya. P atau ingkaran Q gitu ya. Contoh pertanyaan kontradiksi ya. Ayam adalah bilangan berkaki 2 dan ayam adalah bilangan berkaki 3. Nah, ini ya. Saling P dan ingkaran Q gitu. Ya. Cara berpikir deduktif, prinsip inferensi dan prinsip silogisme. Cara berpikir menggunakan prinsip inferensi adalah menggunakan dalil ya. Dalil, ada dalilnya di dalam logika matematika ini. P benar, P jika P maka Q benar. Maka Q adalah bernilai benar. Prinsip ini diambil dari prinsip P jika maka Q. Implikasi ini adalah bernilai salah maka Q akan bernilai salah dan P bernilai benar. Oke, kita perhatikan aja gini. Jika P maka Q. Nah, kemudian P benar. Nah, hasilnya adalah kalau ini kan jika P maka Q. P benar, maka kesimpulannya, nah ini berarti coret aja. Q benar. Ya, gitu maksudnya. Ini yang pertama, prinsip yang pertama. Kemudian misalnya ini, cara berpikir menggunakan prinsip silogisme ya. Jika P maka Q, Q maka R, P maka R yang bernilai benar pula. Nah, maka P jika P maka R. Nah, berarti gini, maksudnya itu gini. Jika P maka Q ya. Jika Q maka R. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Ini kesimpulannya. Itu maksudnya. Bernilai benar pula. Itu ya, ini dicoret. Q-nya kan sama, jadi dicoret. Tuh ya, jadi P maka R gitu. Nah, penarikan kesimpulan. Ya, penarikan kesimpulan di dalam logika matematika, beberapa pertanyaan majemuk premis saling terkait ya. Ada premis 1 ini P modus ponens ya, ada modus ponens, ada modus tollens, ada modus silogisme. Kalau modus ponens P jika P maka Q. P benar berarti Q ya, karena ini dicoret gitu. Jadi Q kesimpulannya. Kalau modus tollens jika P maka Q ini Q, berarti ini yang benar P. Nah, kemudian kalau silogisme ini dicoret, jadi P maka R.
Contoh soal logika matematika. Jika Andi rajin belajar, maka Andi juara kelas. Andi rajin belajar, maka Andi juara kelas ya. Jika Andi rajin belajar, maka Andi juara kelas ya. Kemudian Andi rajin belajar. Kesimpulan dari keduanya gimana? Jika Andi rajin belajar berarti gini kan, P maka Q ya. Jika Andi rajin belajar maka Andi juara kelas. Andi rajin belajar ini sama dengan kalimat P, ini P, ini Q ya. Kalau bisa saya tulis di sini lagi berarti kesimpulannya adalah Q ya. Kesimpulan Q apa berarti? Maka Andi juara kelas itu ya. Coba sekarang ini. Jika hari hujan maka sekolah libur. Berarti ini P, ini Q. Nah ini sama ini kan ada kata tidak ya, benar nggak? Berarti kalau ada kata tidak selalu diingkar ya. Berarti gini nulisnya, P, Q, karena ini sekolah tidak libur, harusnya kan sekolah libur. Nah dia ternyata tidak, ada kata tidak. Selalu kalau ada kata tidak biasanya, kalau kebalikannya berarti harus diingkaran Q gitu, yang tadi di depan ya. Kemudian apa? Ini dicoret, Q-nya dicoret, berarti tinggal ingkaran P. Berarti apa ingkaran P? Jika hari hujan berarti hari tidak hujan ya, hari tidak hujan ya kesimpulannya. Kebalikannya, kalau ingkaran dia positif, jadi ingkarannya gimana? Negatif. Tadi saya bilang kan, kalau ingkarannya negatif, kalau kalimatnya positif, kalau kalimatnya negatif, kalau diingkar jadi positif ya. Jika Ani nakal ya, yang ketiga nih, maka ibu marah ya. Nah ibu marah maka Ani tidak dapat uang saku ya. Kesimpulannya apa? Jika Ani nakal ini P, kemudian maka ibu marah ini Q ya. Jika ibu marah berarti ini Q, maka Ani tidak dapat uang saku ya. Maka Ani tidak dapat uang saku. Nah berarti ini ada R ya, kalimat baru, benar? Berarti kan P kemudian Q, ini Q, ini R ya. Berarti kesimpulannya apa? Ini coret, berarti P maka R ya. Berarti jika Ani nakal ya, maka Ani tidak dapat uang saku. Ini kesimpulannya ya. Jika Ani nakal maka Ani tidak mendapat uang saku ya. Ini coret. Kalau yang ada yang sama coret. Oke. Ini kesimpulannya bisa dilihat ya, nanti dibaca lagi. Kemudian ini merupakan beberapa variasi yang mungkin dari pernyataan ya. Kalau misalnya P-nya benar, maka ini tabel kebenaran atau tabel kesimpulannya ya. Misalnya pernyataan 1 P-nya itu benar, Q-nya benar, maka P dan Q benar ya, harusnya nanti kesimpulannya. Nah ini yang disebut disjungsi. Nah kalau ini misalnya ini benar ya, tabelnya ini benar, yang lain salah. Nah sebaliknya kalau misalnya P atau Q, yang ininya salah ya, yang lainnya itu benar ya. Kalau ini benar salah, yang ininya salah ya, tadi yang saya sudah ceritakan, yang lainnya benar. Nah kemudian ini, kalau ini yang benar-benar benar ya, yang lainnya yang sama salah benar ya. Ingkarannya itu kebalikannya. Jadi kalau ini benar, ini salah benar. Nanti dilihat saja ini tabelnya ya untuk memudahkan. Nah kemudian ingkaran disjungsi ya. Ingkaran nih. Nah negasi atau ingkaran dari dalam kurung P atau Q, maka kebalikannya, lihat ini, yang atau jadi dan, kemudian keduanya diingkar ya. Kemudian ingkaran implikasi. Nah ekuivalen dengan misalnya ini
implikasi ininya berubah tanda jadi dan ya, ininya tetap yang depannya enggak, yang belakangnya ditambahin ingkaran. Kemudian ingkaran biimplikasi, ingkaran P jika dan hanya jika Q, maka P dan ingkaran Q atau Q dan ingkaran P ya. Nah, nanti ini dikerjakan ya. Coba dilatih gimana nulisnya. Hari ini Jakarta banjir, ingkarannya bagaimana. Mahasiswa memakai baju batik dan sebagainya. Ini silahkan dikerjakan ya. Kemudian tentukan negasi ingkaran dari pernyataan berikut. Nah, nanti dikerjain aja ini ya, dibaca lagi. Oke, untuk hari ini sekian materinya. Silahkan untuk dilanjutkan untuk mengerjakan soal latihannya ya. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.